Oke teman-teman, kali ini di linear regression Excel, di sini kita akan mencari coefficient of slope, coefficient intercept, dan juga mencari skornya ini. Oke, baik yang pertama kita akan di sini durasi ini adalah X dan skor ini adalah Y. Oke, ini kita akan gunakan nanti untuk mencari coefficient slope-nya. Untuk coefficient slope kita akan menggunakan rumus Fines. Skor kita drag ke bawah, titik koma, duration drag ke bawah, lalu titik koma, true, titik koma, false, tutup kurung, enter. Oke, lalu untuk mencari interceptnya, duration score, dan ini angkanya, kita akan bikin chart scatter, kita tambahkan trend line, lalu display equation on charts. Jadi untuk interceptnya ini adalah 67,162 yang ini. Oke, lalu untuk mencari skornya ini, slot, kita Fn F4, kita kunci, lalu lalu kita kalikan, lalu ditambah dengan intercept, lalu kita kunci, enter. Oke, desimalnya, lalu itu tinggal kita taruh ke bawah. Oke, jadi ini adalah untuk linear regression Excel. Oke, jadi teman-teman, eh, kita akan mengerjakan linear regression, hypothesis testing, dan juga nanti kita akan menggunakan data analysis juga SPSS. Oke, jadi yang pertama adalah kita ke data, lalu ke data analyze, lalu analysis toolsnya kita pilih yang regression, kita klik OK. Untuk input Y-nya, kita masukkan yang keputusan pembelian. Untuk input X, kita yang iklan radio sampai iklan koran, lalu pilih yang label, kita klik OK. Oke, jadi di sini keluar sheet yang baru, lalu kita akan coba untuk interpretasikan. Oke, kita lihat yang nilai R-square-nya. Nilai R-square-nya ini 57% ya. Jadi variabel Y itu dipengaruhi sebesar 57% oleh variabel yang lainnya, X1 sampai X3. Oke, lalu untuk melihat eh, variabel sisanya, kita satu dikurangi 57 ini, nilai R-square, klik enter. Oke, jadi ini adalah eh, pengaruh sisanya. Setelah ini kita akan coba interpretasikan. Ke, oke, kita buat dulu. Oke, jadi melihat
dari yang lain. Dapat bahwa variabel Y yaitu keputusan pembelian dipengaruhi 57% oleh iklan radio, yaitu X1, lalu digital marketing, yaitu X2, dan X2, dan juga iklan koran, yaitu X3. Sedangkan sisanya sebesar 43% dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, oke, nextnya adalah yang ini, ANOVA. Kita rapikan dulu. Oke, jadi di sini ya significance-nya kita kuning dulu. Jadi untuk interpretasinya teman-teman, interpretasinya adalah melihat dari ANOVA-nya ini nilai significance-nya itu lebih kecil dari nilai P value. Nilai P value-nya yaitu 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel X1 dan variabel X1, variabel X1, X2, lalu X3 secara simultan atau bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Variabel Y yaitu keputusan pembelian. Lalu yang bawah ini, jadi untuk P value-nya di iklan radio itu 0,641, kartu kuning. Untuk koefisiennya 0,197 yang iklan radio. Oke, setelah ini kita interpretasikan ya teman-teman.
Oke, jadi kita interpretasikan di variabel X1, X1 itu variabel iklan radio satu memiliki koefisien itu 0, dan p-value p-value-nya 0,641, yang mana nilai tersebut lebih besar dari besar lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan ya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial, secara parsial atau secara terpisah, variabel X1 memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Aduh. Oke, nextnya adalah variabel X2. Oke, berikutnya adalah variabel X2. Oke, jadi variabel digital marketing yaitu X2 memiliki koefisien koefisiennya 28 26,87, 26,87, dan p-value-nya 0,0076, 0,07 ya, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari lebih kecil 0,05.
Jadi dapat dikatakan bahwa secara parsial dan secara terpisah variabel X2. Nah, ini ada kesalahan sini harusnya X1 ya. Variabel X2 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y. Lalu berikutnya adalah variabel X3, yaitu iklan koran. Jadi variabel iklan koran itu memiliki koefisien koefisiennya 1,5, 1,59, dan p-value-nya p-value-nya itu 0,63, 0,637, yang mana nilai tersebut lebih besar, lebih besar dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa secara parsial atau terpisah, variabel X3 memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Oke, selanjutnya adalah kita akan menggunakan SPSS. Untuk mengerjakan dengan SPSS, yang pertama kita akan copy semua angka di sini, lalu kita akan pastekan di SPSS. Kita copy, lalu paste di SPSS. Setelah dipaste, kita masuk ke variabel view. Untuk name-nya, kita ubah menjadi X1. Untuk yang var 002, kita ubah menjadi X2. X3, untuk yang var 004-nya, kita ubah menjadi Y. Setelah ini, untuk desimalnya, kita nolkan semuanya. Untuk labelnya, yang X1 itu adalah iklan radio. Untuk X2-nya, digital marketing.
X3-nya adalah iklan koran. Dan Y-nya adalah keputusan pembelian. Setelah itu untuk measurenya kita bangun jadi scale. Oke. Nah, setelah ini kita balik ke data view, kita ke analyze, kita ke yang regression linear. Oke. Keputusan pembelian kita masukkan ke dependent. Itu yang sisanya kita masukkan ke independent. Setelah itu kita ke statistik, kita centang yang collinearity, continue. Untuk plots-nya, receipt kita masukkan ke Y, untuk yang separate kita masukkan ke X. Kita centang histogram dan juga normal probability plotnya. Save yang standardized ini kita centang. Setelah itu kita continue. Lalu kita klik OK. Baik, ini jadi setelah keluar outputnya ya, kita bisa cek ke yang model summary. Untuk yang R-square-nya itu 0,571. Jadi variabel Y itu keputusan pembelian. Itu dipengaruhi sebesar 57% oleh variabel iklan koran, digital marketing, dan juga iklan radio. Lalu kita bisa cek ke yang ANOVA. Yang ANOVA ini signifikannya 0,046. Jadi ini lebih kecil dari 0,05. Jadi variabel X1, X2, dan X3 itu secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Lalu kita bisa cek ke koefisiennya. Untuk yang signifikannya ini iklan radio 0,641 itu lebih besar dari 0,05. Jadi secara parsial itu X1 iklan radio itu memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel Y. Lalu ada digital marketing ini 0,008. Ini lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat dikatakan secara parsial variabel digital marketing itu memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap variabel Y, untuk keputusan pembelian. Selanjutnya ada iklan koran, signifikannya itu adalah 0,638, yang dimana nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05. Jadi secara parsial, variabel iklan koran itu memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Oke, setelah ini kita akan balik lagi ke data view. Jadi setelah balik lagi ke data view, sini muncul variabel baru ya. Kita blok, lalu kita masuk ke analyze, kita non parametric, analyze, non parametric test. Kita pilih yang one sample. Setelah itu unstandardized, kita masukkan test variable list. Ini untuk hipotesis testing ya. Setelah ini kita klik OK. Dan nanti akan muncul output yang baru. Oke, jadi ini muncul one sample tesnya. Jadi di sini jika lebih dari 0,05 maka normal. Jadi ini tes distribusinya normal. Lalu setelah itu kita masuk ke coefficient. Untuk yang tolerance ini lebih dari 0,1. Lalu untuk WFI-nya itu kurang dari 10. Jadi artinya X1, X2, dan X3 itu tidak mempengaruhi Y. Tapi Y yang mempengaruhi X1, X2, dan juga X3. Oke teman-teman, kali ini di logistic regression
Jadi di sini kita akan mengcopy paste angka di sini, age dan juga subscribe. Lalu kita akan pastekan di SPSS. Oke, kita akan copy dulu. Lalu kita paste di SPSS. Oke, jadi ini setelah kita paste, kita langsung ke variabel view. Untuk yang var 001 kita ubah menjadi x1. Untuk var 002 menjadi y. Desimalnya kita nolkan. Untuk label yang nomor satu menjadi age, yang nomor dua subscribe. Untuk values yang nomor satu nol saja. Untuk yang nomor dua value-nya nol. Untuk labelnya no subscribe. Add. Lalu values-nya satu itu subscribe. Add. Setelah itu klik OK. Untuk measure-nya yang nomor satu menjadi scale, nomor dua nominal. Oke, setelah ini kita masuk lagi ke data view, kita ke analyze, kita ke regression, ke binary logistik. Setelah itu yang subscribe ini, yang Y, kita masukkan ke dependent, H1, X1 ini kita masukkan ke covariates. Lalu kita ke option, itu yang hostmare, dan juga iteration history, kita centang. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita OK. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasilnya. Setelah ini, mari kita coba buat penjelasannya di Microsoft Word. Jadi teman-teman, untuk penjelasannya yang model summary ini, kita akan copy, lalu akan kita paste di Microsoft Word. Oke, jadi untuk penjelasannya adalah nilai dari NAT ke R square menunjukkan angka 0,288 yang berarti variabel X atau variabel age memengaruhi variabel Y atau variabel subscribe sebesar 22,8%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya. Oke, jadi ini adalah penjelasan yang model summary. Oke, selanjutnya yang akan kita kasih penjelasannya adalah Hosmer and Lemeshow test. Kita akan copy lalu pastekan di Word. Oke, jadi di Hosmer and Lemeshow test ini menggunakan hipotesis. Oke, kita akan berikan penjelasannya. H0 itu adalah data yang digunakan fit dengan model. Lalu untuk H1, data yang digunakan tidak fit
dengan model. Oke, jadi penjelasannya adalah dari Postmap and show test didapatkan nilai signifikan sebesar 0,802, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dengan value tersebut H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk kesimpulannya, data yang digunakan fit dengan model. Oke, berikutnya adalah classification table. Ini kita akan copy paste di Word. Oke, jadi untuk penjelasannya adalah data dari overall percentage didapatkan angka sebesar 78%. Maknanya, model ini memiliki tingkat akurasi dalam prediksi sebesar 78%. Oke, berikutnya adalah variable into equation. Kita copy, kita paste di Word. Oke, jadi untuk variable into equation, penjelasannya adalah variabel X atau H memiliki nilai koefisien sebesar 0, dan nilai p-value atau sebesar 0,09, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel H memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y atau variabel subscribe. Oke, jadi itu adalah untuk penjelasannya dari hasil SPSS tadi. Oke teman-teman, kali ini di machine learning kita akan mencari tahu apakah EQ, personality, gelar,
batch Altair itu berpengaruh terhadap performa. Kita juga akan memprediksi calon karyawan yang punya performa yang tinggi. Oke, kita langsung aja ke analyze. Kita ke analyze, kita ke neural networks. Lalu kita memakai multi layer. Oke, untuk yang performa kita masukkan ke dependent. Untuk sisanya kita masukkan ke covariate. Lalu ke partition. Oke, ini hanya untuk menjelaskan datanya aja, memberikan informasi ke arsitektur. Ini kita lewati, training kita lewati. Untuk output, independent variable, ini kita centang. Ini untuk mengetahui variabel yang paling penting. Lalu kita ke save, predicted value, kita centang. Setelah itu kita klik OK. Oke, hasil outputnya udah keluar. Mari kita coba interpretasikan. Untuk yang case processing summary, ini itu memberitahu jumlah data yang kita gunakan. Lalu kita langsung ke model summary. Untuk yang percent incorrect prediction ini, itu memberitahu berapa persen kesalahan prediksi. Dan ini dua angka ini 34,3%, 53,3% itu masih di bawah 30%, yang berarti masih jelek. Lalu ke independent variable, lalu kita ke importance ini, itu semakin besar, itu berarti semakin penting. Semakin besarnya itu di atas 0,2. Ini ada intelligence, lalu juga ada pengalaman kerja. Untuk lebih mudah dibacanya, lewat urutannya, itu ada yang normalized importance, ini urutan yang paling penting, yang paling tinggi. Itu ada EQ, lalu ada pengalaman kerja. Lalu kita bakalan back ke data view tadi. Oke, setelah balik dari data view, ini muncul variabel yang baru. Tapi karena tadi itu masih ada kesalahan dalam prediksi, kita akan mencoba memperbaiki dengan membuang variabel yang tidak penting tadi. Oke, kita langsung balik aja ke analyze tadi, kita ke variabel. Nah, untuk variabel yang tidak penting tadi kita akan buang IQ, kita tetap masih di sini, gender kita buang, ketelitian kita buang, pengalaman kerja tetap, memiliki gelar kita buang, kecuali akhir kita buang. Karena yang tidak penting ini nanti akan mengganggu prediksi kita. Oke, langsung kita klik OK. Oke, ini adalah output yang baru tadi. Untuk case processing summary-nya. Lalu kita ke model summary. Untuk persen incorrect prediction-nya 19,7 dan juga 25,0. Ini di bawah 30%, berarti bagus. Lalu ke independent variable, ini semakin penting ya. Jadi intelligence dan juga pengalaman kerja itu yang paling penting. Lalu kita bakalan back lagi ke data view untuk melihat variabel yang baru. Oke, setelah balik ke data view, kita akan cek mana sih yang memiliki performa paling tinggi. Oke, kita cek dari yang 101 sampai yang 115. Oke, di sini variabel yang baru yang memiliki performa tertinggi adalah 114 dan juga 115. Jadi, nanti kalau misalnya mau rekrut karyawan yang baru,
Kita ambil yang nomor 114 dan juga 115.